pagi. Makan saya. Selamat pagi. Selamat pagi. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita boleh berkumpul kembali di ibadah minggu pada pagi hari ini di tengah-tengah situasi dan kondisi yang begitu mengkhawatirkan. Namun apapun itu juga kita patut ucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan untuk kita boleh mengadakan ibadah minggu pada pagi hari ini. Sebelum ibadah kami mulai, saya mohon sidang jemaat sekalian yang ada di rumah untuk membuka kameranya, jadi kita sama-sama bisa memulai ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Terima kasih sidang jemaat sekalian yang ada di rumah. Kita akan memulai ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Kita angkat sekalian pujian, kami berkumpul. Saya mengundang sidang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Memujimu
sekalian yang ada di rumah, kita angkat sekali lagi pujian ini untuk memuji muliakan nama Tuhan. Allah itu baik, kita angkat bersama-sama. Bahwa sesungguhnya ibadah minggu pada pagi hari ini datangnya daripada pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Sidang jemaat sekalian, silakan duduk kembali. Sidang jemaat yang ada di rumah, kembali kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan membuka nas pemimpin kita pada minggu pagi hari ini. Terambil di dalam kitab Markus 10 ayat 43 sampai 44. Markus 10 ayat 43 dan 44. Saya akan bacakan bagi sidang jemaat sekalian. Ayat 43. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. 44. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Demikian nas pemimpin kita pada minggu pagi hari ini yang sebentar akan dijabarkan oleh Ibu Pendeta Jojor Minaria Santoso. Sidang jemaat sekalian dikasih Tuhan Yesus Kristus, sepekan kita melaksanakan kegiatan kita, bekerja, melayani, dan pada minggu pagi hari ini kita mengucap syukur dan terima kasih pada Tuhan atas bimbingan dan penyertaan. Kita ada sebagaimana kita ada, dan kita mengangkat pujian sebelum masuk ke doa syukur. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik.
Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk waktu yang indah pada pagi hari ini Bapa. Kembali anak-anakmu datang untuk berbakti muliakan nama Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Pada pagi hari kami boleh bangun, kami boleh membuka mata kami boleh merasakan kesehatan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu ya Tuhan. Sepanjang sepekan ini Bapa, Engkau telah melindungi kami, menjaga kami dalam kami beraktivitas Bapa. Di tengah situasi yang saat ini begitu mengerikan, begitu mengkhawatirkan Bapa, namun kami mau menyerahkan akan keberadaan kami semuanya ke dalam perlindungan Tuhan Bapa. Kiranya Engkau tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu di tengah-tengah masa pandemi yang belum begitu berakhir Bapa. Kami menyerahkan semua itu ke dalam kasih dan karunia-Mu saja Bapa. Ya Bapa, sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, sebelum kami masuk lebih jauh, kami mau datang membawakan dosa-dosa yang telah kami perbuat yang melukakan hati Tuhan, baik dengan penglihatan, perkataan, perbuatan ya Bapa, terhadap anak-anak, terhadap istri, terhadap suami, terhadap orang tua, terhadap saudara-saudara, terhadap rekan kerja, terhadap tetangga kami di mana kami tinggal Tuhan Yesus. Kami mohon ampunan ya Tuhan akan dosa-dosa yang telah kami perbuat ya Tuhan Yesus, agar kami layak datang untuk mendengarkan firman Tuhan sebentar Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini masih tak berada di rumah, yang saat ini mengikuti Zoom. Kau berkati mereka semua di tengah-tengah kondisi Bapak. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam kasih dan karunia-Mu saja Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kiranya Engkau memimpin ibadah Zoom ini dari awal, pertengahan sampai kesudahannya hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sidang jemaat sekalian, kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan bermazmur pada minggu pagi hari ini. Mazmur pada minggu pagi hari ini terambil di dalam kitab Mazmur 49 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Mazmur 49 ayat 1 sampai ayat 5. Saya akan membacakan ayat 1, sidang jemaat sekalian ayat 2, dan sampai ayat 5 kita akan baca bersama-sama. Ayat 1, dengan perikop kebahagiaan yang sia-sia untuk pimpinan bidan Daud dari Batu Korah Mazmur. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, pasanglah telinga hai semua penduduk dunia. Baik yang hina maupun yang mulia, baik yang kaya maupun yang miskin bersama-sama. Mulutku akan mengucapkan hikmat, dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Kita baca bersama-sama ayat 5. Aku akan menyedengkan telingaku kepada Amsal, yang akan menerangkan peribahasaku dengan bermain kecapi. Demikian mazmur kita pada pagi hari ini. Kita akan masuk dalam pengakuan iman rasuli kita. Saya mengundang sidang jemaat sekalian ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian besar anugerah-Mu.
layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Bersama gereja Tuhan di segala tempat dan zaman, biarlah masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di pengorbanan Pontius Pilatus, disalibkan dan mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat sekalian dipersilakan duduk kembali. Baik, sidang jemaat sekalian dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan memberikan terbaik pada Tuhan melalui persembahan, dan persembahan ini melalui metode ditransfer melalui atas nama Bapak Gelora Sembiring. Sebelum kita masuk dalam persembahan, kita angkat pujian kembali. Betapa hatiku berterima kasih. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Karena ini Tuhan kesukaanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab Kau memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Sidang jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih untuk apa yang Tuhan sudah buat di dalam kehidupan kami. Walaupun kami tahu pada saat ini adalah masa pandemi, masa yang tidak menyenangkan bagi kami, sehingga pada pagi hari ini kami kembali mengadakan ibadah melalui virtual Zoom. Tetapi kami bersyukur dan berterima kasih. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau selalu memberikan kekuatan, kesehatan bagi kami. Engkau selalu menjaga akan setiap keluar masuk kami. Sehingga pada pagi hari ini, walaupun melalui virtual Zoom, kami dapat beribadah kepada Engkau.
kami dapat memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami boleh mendengarkan akan suara kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dan saat ini juga kami bersyukur dan berterima kasih untuk begitu banyak berkat yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Baik itu berkat jasmani maupun itu berkat rohani yang Kau berikan melalui lapangan pekerjaan dari suami kami, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami. Yang kami rasakan itu sangat berkecukupan dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini, kami akan mengembalikannya itu Bapa, memberikannya itu kepadamu. Tetapi kami percaya apa yang kami berikan ini tidak sebanding bila dibandingkan dengan berkat yang Kau sudah berikan bagi kami. Tetapi kami memberikannya ini dengan rasa sukacita, dengan penuh tulus hati. Oleh sebab itu berkatilah akan persembahan kami ini Bapa, benda-benda mati ini, agar Kau ubah menjadi benda yang hidup, agar itu boleh menjadi satu pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami Bapa, inilah syukur kami. Yang kami naikkan hanya dalam satu nama, Tuhan kami, Tuhan Yesus, yang sudah mengajar kami berdoa sempurna demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat sekalian, dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang jemaat sekalian dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan dilawat oleh firman-Nya yang akan dijabarkan oleh hamba-Nya, Ibu Pendeta Jojor Minaria Santoso. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian kembali. Ku siapkan hatiku Tuhan. Hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini.
Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, kami datang kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih di sepanjang minggu yang sudah kami lalui, Tuhan meneguhkan dan menguatkan kami. Tuhan memelihara kehidupan kami. Dan saat ini Bapa, kami sudah datang di hadirat Tuhan, memuji, meninggikan dan memuliakan Tuhan, menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan. Dan tibalah saatnya bagi kami untuk dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Firman yang akan kembali menguatkan kami, firman yang akan kembali membimbing kami, firman yang akan membangkitkan pengharapan kami. Ya Roh Kudus, tolong kami agar kami boleh memahami apa yang Tuhan kehendaki melalui kebenaran firman-Mu. Layakkan hamba-Mu Bapa menjadi saluran berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Berotoritaslah atas hamba-Mu. Terima kasih ya Bapa, bersabda bagi kami karena kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Anugerah dan kasih Tuhan begitu besar atas kita yang sudah menolong, menyertai dan memberkati kita. Mulai pada hari ini kembali kita harus menjalani ibadah secara online, secara keseluruhan, karena kedatangan si Om yang masih mengganggu kebebasan kita, yaitu si Omikron. Ya, namun hal itu tidak akan mengurangi sukacita kita di dalam kita memuji dan memuliakan Tuhan. Tidak terasa bulan Januari sudah berlalu. Waktu berjalan begitu cepat dan sangat cepat. Dan hari ini kita sudah berada di minggu pertama bulan Februari. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari Matius 20 ayat 20 sampai 28. Mohon Bapak Ibu, saudara sekalian yang ada di rumah untuk mengikutinya. Matius 20 ayat 20 sampai 28, demikian firman Tuhan. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Kita akan disebut orang yang berbahagia kalau kita tidak hanya membaca, merenungkan, tidak hanya memberitakan, tetapi terlebih melakukan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tema besar kita tahun 2022, yaitu tema tahunan kita adalah melayani bukan dilayani.
Kata-kata dalam tema ini tidak begitu sulit untuk kita pahami. Melayani bukan dilayani. Dari pembacaan kita pada pagi hari ini kita melihat diawali oleh permintaan seorang ibu kepada Yesus untuk kedua anak yang ia kasihi. Dia datang dengan permintaan kepada Yesus. Dan permintaan seorang ibu ini adalah permintaan yang luar biasa. Dia meminta supaya kelak Yesus memberi perintah supaya kedua anaknya itu boleh duduk kelak di dalam kerajaannya. Saya pikir kita setiap ibu pasti mendambakan hal yang terbaik, hal yang terindah bagi setiap kehidupan anak-anak kita. Namun demikian, apakah setiap permintaan baik yang kita sampaikan kepada Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Kita melihat di sini apa yang disampaikan oleh ibu dari Yohanes dan Yakobus. Dia meminta supaya anak-anaknya kelak ada di dalam kerajaannya. Satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan. Wah, kalau kita membayangkan sejenak, punya dua anak, satu di kanan, satu di kiri. Betapa bahagianya seorang ibu kalau bisa menyaksikan anaknya demikian. Tetapi apa jawab Yesus kepada ibu ini dan kedua anaknya? Ayat 22 menjawab, Yesus katakan, tetapi Yesus menjawab, katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Mengapa Yesus berkata demikian? Bukankah itu sesuatu permintaan yang begitu indah? Bukankah itu suatu permintaan yang begitu baik? Tapi Yesus katakan kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Mereka belum mengenal apa yang menjadi misi Yesus datang ke dunia. Mereka berpikir bahwa Yesus akan mendirikan kerajaannya secara dunia. Dan ketika itu terjadi, betapa bahagianya seorang ibu kalau satu anaknya di kiri dan di kanan menjadi termasyhur dan orang besar tentunya. Tapi Yesus katakan kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Karena misi Yesus tidak membangun kerajaan di dunia. Misi Yesus tidak membangun kerajaan di dunia. Ini yang harus kita pahami. Ada banyak anak-anak Tuhan, ada banyak orang-orang percaya, ketika dia masuk dalam suatu gereja, ketika gereja itu membicarakan tentang penderitaan, ketika berbicara tentang kesulitan dan kesakitan sebagai anak-anak Tuhan, banyak orang percaya tidak mau mendengar itu. Lebih senang mendengar ketika disampaikan tentang kalau jadi anak Tuhan itu ya harus makmur. Semuanya enak. Kalau ini yang terjadi dalam hidup kita, berarti kita belum mengerti misi Yesus datang ke dunia ini. Banyak anak-anak Tuhan berpikir bahwa ketika mengikuti Yesus akan jadi jaminan sukses secara dunia. Akhirnya banyak yang kecewa. Lah ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi sebelumnya. Tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Tapi kalau kita melihat Bapak Ibu dalam Lukas 9 ayat 23, di sana dikatakan siapa mau ikut Yesus dia pikul salib, menyangkal diri. Artinya penderitaan. Tapi ketika kita
bisa mengerti misi Yesus datang ke dunia ini, itu tidak menjadi tujuan utama dalam hidup kita. Kalau Tuhan mengaruniakan kesuksesan secara dunia bagi kita, anggap itu bonus dari Tuhan. Bukan itu tujuan utama. Kalau kita sungguh-sungguh mengerti misi Yesus datang ke dunia, itu kasih karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau kita mengerti misi Yesus bukan membangun kerajaan di dunia, tapi justru Dia datang menawarkan penderitaan, maka kita tidak akan menjadi mundur dan kita tidak akan menyerah. Yang kedua, mengapa Yesus kalau tadi Yesus katakan mereka tidak tahu apa yang mereka minta, karena mereka tidak mengerti misi Yesus bukan membangun kerajaan dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, permintaan yang didasarkan hawa nafsu tidak akan dikabulkan. Mari kita buka Yakobus 4 ayat 3. Yakobus 4 ayat 3. Yakobus 4 ayat 3 demikian. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Kamu berdoa tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Tentunya ini menjadi awasan bagi kita di tahun 2022 ini. Di dalam kita meminta sesuatu kepada Tuhan, jangan sampai apa yang kita minta itu adalah untuk memuaskan hawa nafsu kita. Firman Tuhan itu katakan kamu tidak dapat apa-apa. Jadi ini menjadi koreksi bagi kita. Mungkin ada doa-doa kita di tahun 2021 yang tidak terkabul. Mari coba kita selidiki. Jangan-jangan permintaan kita itu memang kita akan pakai untuk memuaskan nafsu kita, sehingga Tuhan tidak kabulkan. Dan sekaligus menjadi awasan bagi kita di tahun ini ketika kita minta sesuatu kepada Tuhan. Apakah itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki atau sesuai dengan yang kita kehendaki? Kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan, saya pikir Dia tidak akan membiarkan. Dia akan menjawab apa yang akan kita minta. Yang ketiga, mengapa Yesus katakan mereka tidak tahu apa yang mereka minta? Mereka tidak tahu cara memperoleh kemuliaan Yesus. Mereka ingin mendapatkan kebesaran. Mereka ingin mendapatkan kemasyhuran bersama dengan Yesus. Yang satu di kiri, yang satu di kanan. Tapi untuk mendapatkan itu mereka tidak tahu caranya bagaimana. Sehingga mereka meminta yang tidak tahu. Mereka tidak tahu cara memperoleh kemuliaan Yesus. Dan ini menjadi jawaban bagi kita. Bagaimana cara untuk memperoleh kemuliaan Yesus itu? Ayat 22 mencatat. Tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Yang pertama adalah cara memperoleh kemuliaan Yesus. Tidak ada jalan lain selain daripada harus minum cawan Yesus. Cawan itu adalah lambang penderitaan.
Artinya kalau kita mau mendapatkan kemuliaan, kalau kita mau dimuliakan bersama dengan Yesus, kita harus siap untuk meminum cawan-cawan penderitaan itu. Gak mudah. Karena cawan itu penuh penderitaan, kesakitan, macam-macam. Tapi itulah yang ditawarkan kepada kita. Kalau mau dimuliakan, kalau mau bersama dengan Yesus, memperoleh kemuliaannya, ya harus siap untuk menderita. Tapi kalau kita tidak siap untuk menderita, penderitaan itu kan macam-macam ya. Penderitaan itu macam-macam. Tapi bagaimana kesiapan kita untuk menanggung segala penderitaan itu, untuk kita senantiasa tetap berjalan di dalam pengharapan kita kepada Dia. Memperoleh kemuliaan harus rela menderita. Karena untuk memperoleh mahkota harus pikul salib. Harus pikul salib. Dan ketika kita pikul salib, kita nggak boleh iri dengan salib orang lain. Kadang-kadang kita sebagai anak Tuhan, ya kita rela pikul salib. Tapi ketika kita lihat salib orang lain, kita menjadi iri. Dan ketika iri itu sudah menguasai kita, itulah yang membuat kita tidak bertahan memikul salib kita itu sampai akhir. Beberapa waktu lalu ada anak Tuhan yang berbagi pergumulan dengan kami. Sangat berat pergumulannya. Sangat menyakitkan. Tapi apa yang terjadi? Ketika kita share bersama, waktu itu kita sampaikan tetap setia, bahwa di hadapan Tuhan jangan sampai waktu yang sudah berjalan, yang engkau sudah lalui, itu akan menjadi sia-sia. Hanya tinggal sedikit waktu lagi sampai Tuhan menjawab apa yang engkau mau. Tapi orang itu tidak bertahan di dalam kesakitan dan penderitaan yang ia alami. Saya tidak perlu sampaikan penderitaan semacam apa yang dia rasakan. Yang pada akhirnya Bapak Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ternyata benar apa yang kami sampaikan. Waktu yang sedikit itu dia tidak bertahan dalam penderitaan karena apa? Dia banding-bandingkan dengan salib yang orang lain pikul. Padahal kekuatan kita untuk menanggung salib itu kan beda-beda. Salib yang saya pikul tidak bisa sama dengan salib yang dipikul oleh Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu melihat saya seolah-olah tidak ada salib yang saya pikul. Itu kelihatannya. Tapi ketika kita tetap mengambil, tetap ingat, kalau mau memperoleh kemuliaan Yesus, tetap setia. Minum cawan penderitaan itu, tetap setia dan pikul salib. Tadi orang yang saya katakan kita sharing itu akhirnya tidak dapat apa-apa Bapak Ibu. Dan benar. Pada akhirnya pergumulannya itu dijawab oleh Tuhan. Tapi dia sudah terlanjur meninggalkan jalan yang Tuhan kehendaki. Akhirnya tidak dapat apa-apa. Saya pikir kita tidak mau menjadi orang yang demikian. Mari kita buka 2 Timotius 2 ayat 11 sampai 12. 2 Timotius 2 ayat 11 sampai 12 dikatakan demikian. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Perhatikan, jika kita mati dengan Dia,
kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Ibu Pendeta, bagaimana kita bisa bertekun di tengah penderitaan, di tengah kesakitan? Tapi ini janji Tuhan. Kalau kita mati dengan Dia, dan kita pun akan hidup dengan Dia. Tidak mungkin Dia hidup kita ditinggalkan, tidak. Tetapi ketika Dia hidup, hidupnya itu pun kita nikmati karena kita mati bersama dengan Dia. Bukan perkara mudah. Ayat 12 itu, jika kita bertekun. Artinya tetap menjalaninya dengan setia. Tetap bertekun. Satu lagi, Roma 8 ayat 17. Roma 8 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Indah banget ya, kita menjadi ahli waris yang berhak menerima janji-janji Allah. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ketika orang tua kita berpulang, orang tua secara jasmani, dan setelah dia berpulang, ada sesuatu yang dia tinggalkan buat kita, dan kita masuk dalam daftar orang yang menerima dan menjadi ahli waris dari apa yang dia punya. Soal besar kecilnya itu relatif, tetapi bahagia tidak kita? Bahagia banget. Dan orang tua berjuang bagaimana dia bisa memberikan warisan kepada anaknya. Dalam tanda petik ya, yang saya maksud di sini warisan secara duniawi. Tapi warisan yang lebih penting dari itu adalah iman percaya kepada Yesus, itu jauh lebih penting. Apalagi ini kita menjadi ahli waris kerajaan Allah yang berhak menerima janji-janji Allah. Tapi itu akan kita dapatkan yaitu kapan? Jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Karena untuk dipermuliakan, mengalami kemenangan, Yesus harus melalui penderitaan itu. Firman Tuhan katakan tidak mungkin seorang murid lebih tinggi dari gurunya. Kalau Yesus saja untuk dimuliakan dia mengalami penderitaan yang begitu berat. Dengan mati di Golgota, disalibkan untuk saudara dan saya. Tidak mungkin kita lepas dari penderitaan kita dapat kemuliaan. Tapi kalau mau dimuliakan bersama-sama dengan Dia, kita harus rela menderita bersama dengan Dia. Itu yang pertama. Cara memperoleh kemuliaan Yesus, yaitu siap dan harus minum cawan. Walaupun ada harga yang harus dibayar. Yang kedua, memiliki prinsip hidup melayani dan bukan dilayani. Itu dinyatakan pada ayat 26 dari apa yang kita baca tadi, dari Matius 20. Tidaklah demikian di antara kamu,
Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Kalau kita ingin memperoleh kemuliaan Yesus, maka milikilah prinsip melayani dan bukan dilayani. Ini prinsip kerajaan Allah. Kalau mau menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka, hendaklah ia menjadi hambamu. Seringkali kita mendengar tidak mungkin kita naik ke tangga ke-10 kalau tidak melalui tangga yang pertama. Bagaimana kita bisa menjadi besar kalau tidak melalui dari hal-hal yang kecil? Makanya ada firman Tuhan katakan, siapa setia dalam perkara kecil, dia akan setia dalam perkara besar. Perkara besar akan dipercayakan ketika Tuhan melihat perkara kecil kita setia. Kita bisa mengemban yang setia itu dengan baik sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tapi dengan hal kecil saja kita nggak setia, kita nggak bisa dipercaya, bagaimana Tuhan percayakan yang besar kepada kita. Dan ini tidak mudah. Apalagi harus disuruh untuk lebih punya prinsip melayani, bukan dilayani. Sementara kan yang dilayani itu lebih enak gitu loh. Kadang-kadang ketika kita harus melayani bukan dilayani, ada banyak hal yang kita korbankan. Kadang-kadang harga diri kita pun harus kita korbankan. Tapi bagaimana kita demi melakukan pelayanan itu, kita memberikan yang terbaik. Kita cenderung mau dilayani. Melayani tidak selalu hanya di gereja, dalam kegiatan ibadah. Oh, saya sudah melayani, saya jadi liturgos, singer, pemain musik, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, seringkali kita abaikan hal-hal kecil kita sudah melayani loh. Ketika kita kapan? Coba kita koreksi kita. Ketika kita datang ke gereja, di sana ada yang lain. Katakanlah dia minum dan sampahnya ditinggal begitu saja, tidak pada tempatnya. Ketika kita melihat itu, kalau kita masih yang minum kan bukan saya, dan kita enggan untuk mengambil itu menaruh pada tempatnya, itu berarti kita belum punya prinsip lebih baik belum punya prinsip melayani dan bukan dilayani. Kita masih mau dilayani, biarkan saja itu bukan tugas saya. Seringkali itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita berpikir bahwa melayani itu hanya yang terlibat dalam ibadah-ibadah di gereja, terlibat dalam kepengurusan. Tidak. Ketika kita melihat sesuatu yang gak pas di sana, adakah kita mau dengan rela ambil bagian? Walaupun itu saudara harus berkotor-kotoran. Tapi kalau kita masih kata, saya kan sudah rapi, tidak mau ambil bagian. Kita mau melihat yang indah-indah. Maunya seperti ini, penataan, ruangan, begini dan lain sebagainya. Tapi tidak mau melakukan sesuatu. Apakah itu namanya kita punya prinsip melayani atau mau dilayani? Kalau kita mau masih punya prinsip orang lain harus berbuat ini dan itu, tapi kita nggak mau lakukan, itu berarti kita belum mau, bahkan belum punya, bagaimana punya prinsip melayani dan bukan dilayani. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, karena tema besar tahunan kita adalah melayani bukan dilayani. Kita masih berada di awal Februari ini. Ini target kita di tahun 2022. Supaya akhir 2022
Mindset kita tentang pelayanan sudah diubahkan oleh Tuhan. Bukan lagi menjadi orang, bukan lagi menjadi jemaat yang harus mau dilayani. Maunya ini, maunya begini dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kita ambil bagian dan terjun di sana. Melayani adalah diakonein, yang artinya pelayanan meja. Artinya menjadi berkat bagi orang lain, memberi diri, hati, dan semua yang ada pada kita yang dapat kita berikan menjadi berkat dimanapun. Ada tenaga di sana, berikan tenagamu. Ada waktumu di sana, berikan waktumu. Ada pemikiranmu yang baik di sana. Ini kan pengurus komisi ini menyusun program nih ya, program untuk ke depan ini 2022-2023. Ada pemikiran yang baik di sana, berikan untuk melayani. Oh maaf Bu Pendeta, saya tidak punya tenaga, saya terlalu sibuk, saya tidak punya waktu. Tapi ada yang pada saya, ada yang saya punya. Apa? Dompetku aku punya. Berikan dompetmu untuk melayani, tapi dengan catatan berikan dengan hati yang tulus. Banyak yang bisa kita lakukan ketika kita mau melayani. Pertanyaannya adalah, mengapa kita harus melayani? Kita buka Yesaya 43. Yesaya 43 ayat 6 dan 7. Yesaya 43 ayat 6 dan 7 demikian. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah. Dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Penekanannya di sana kita lihat. Mengapa kita harus melayani? Harus melayani Tuhan, harus melayani sesama. Karena kita dicipta untuk melayani. Ketika kita melayani, itu artinya tujuan Allah mencipta kita, tujuan Allah membentuk kita tergenapi. Yaitu untuk apa? Kemuliaannya. Tapi kalau kita hanya diam, kita nggak mau buat apa-apa, kita hanya mau dilayani, kita hanya mau diperhatikan, kita hanya mau didoakan, tapi tidak mau berdoa bagi orang lain. Bagaimana kita menjadi penggenapan tujuan Allah menciptakan kita, yaitu untuk kemuliaannya. Bagi yang sudah melayani, ini pun sekaligus menjadi awasan bagi kita. Jangan sampai dalam pelayanan kita yang dimuliakan adalah kita. Kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini hanya alat tidak berguna yang karena kemurahan Tuhan, Tuhan angkat kita menjadi alatnya. Dengan segala keterbatasan, kekurangan, kelemahan yang ada pada kita. Supaya maksud tujuan Allah menciptakan kita tercapai, yaitu untuk kemuliaannya. Makanya mari kita melayani. Tuhan punya tujuan yang indah dalam hidupmu, yaitu untuk memuliakannya. Yang kedua, mengapa kita harus melayani? Karena kita harus hidup seperti Yesus hidup. Ayat 28 dari Matius 20 tadi. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Artinya apa di sana? Kita harus hidup seperti Yesus hidup. Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Kalau kita bandingkan lagi Bapak Ibu dengan ayat terakhir nih yang kita buka, Yohanes 13 ayat 4 dan 5. Teladan yang Yesus sudah berikan kepada kita, bagaimana Yesus membasuh kaki para murid.
Yohanes 13 ayat 4 dan 5. Di sana dikatakan demikian. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Yesus memberikan teladan. Kebesarannya dia tinggalkan. Dia ambil kerendahan untuk melayani para murid dengan membasuh kakinya. Ayat 13-15. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga perbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Kita harus hidup seperti Yesus hidup. Yesus datang melayani, bukan dilayani. Dan dari Yohanes ini kita membaca bahwa apa yang dia lakukan, dia katakan kamu wajib lakukan. Seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Mudah? Tidak. Tapi ketika kita mau, maka kita akan dimampukan untuk melakukannya. Bapak Ibu tidak mudah untuk membasuh kaki para murid. Dia guru, dia Tuhan. Tapi dia rela, dia ambil baskom, dia isi air. Dia seka dengan kain yang ada pada pinggang, itu bukan perkara mudah. Kalau mau tes silakan Bapak Ibu. Coba silakan di rumah. Tapi lakukan dengan kesungguhan. Ketika kita sebagai istri disuruh membasuh kaki suami, mudah enggak? Ketika suami disuruh membasuh kaki istri, mudah tidak? Tidak mudah. Karena apa? Kita masih kerap kali dipimpin oleh egonya kita. Suami kata, gengsi dong. Istri saya yang salah, masa saya harus minta maaf? Itu yang terjadi. Tapi Yesus katakan, apa yang aku perbuat kamu harus perbuat. Artinya kalau aku sudah melayani kamu, ya kamu juga harus melayani sesamamu. Ini yang Yesus tinggalkan bagi kita. Yesus memberi dirinya, tapi dia juga beri hatinya. Bahkan dia beri nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Mari kita koreksi diri kita, termasuk saya. Sudahkah kita memberi diri, memberi hati di dalam kita melayani? Kadang-kadang kita bisa memberi diri, tapi tidak sepenuhnya memberi hati. Kita mau memberi diri datang ke gereja, datang beribadah, tapi ketika beribadah kita nggak sungguh-sungguh. Kita tidak sungguh-sungguh menyanyi, kita tidak sungguh-sungguh mendengar firman. Itu kita hanya memberi diri. Kita ada dalam himpunan itu, tapi hati kita tidak di tempat itu. Tapi Yesus berikan secara total. Dia beri dirinya, dia beri hatinya. Ketika kita terlibat sebagai pengurus apapun itu. Apakah itu pengurus komisi? Apakah itu pengurus organisasi di lingkungan kita? Jangan hanya memberi diri, tapi beri hati. Karena kalau hanya memberi diri itu tidak akan berdampak banyak. Tapi beri diri dan hati inilah yang akan berdampak banyak. Jangan sampai betapa kita merasakan ketika kita menerima pengutusan kita menjadi pengurus, tapi setelah waktu berjalan kita tinggalkan begitu saja.
dengan tidak rasa bersalah, biasa-biasa saja. Ini menjadi koreksi bagi kita. Pagi ini kita diingatkan untuk mendasari perjalanan firman Tuhan yang akan kita renungkan sepanjang tahun ini. Inilah yang Yesus lakukan. Dia beri dirinya, dia beri hatinya, bahkan nyawanya dia berikan. Memberi diri juga memberi hati sebagai suami. Banyak suami-suami memberi diri dalam rumah tangga, tapi dia tidak beri hatinya. Hatinya ada di pekerjaannya, sibuk terus dengan pekerjaannya. Anak istrinya diabaikan. Yang penting saya bisa memberi nafkah, cukup, sudah selesai. Ada banyak istri-istri juga memberi diri tapi tidak memberi hati. Untuk suami dan anak-anaknya. Demikian dengan anak. Anak-anak juga banyak memberi dirinya tapi tidak beri hatinya untuk orang tuanya. Tapi teladan Yesus memberikan kepada kita. Dia beri dirinya, dia beri hatinya, bahkan dia beri nyawanya. Artinya dia siap berkorban. Dia siap berkorban. Tantangan bagi kita sebagai orang tua, sebagai anak, makin ke depan ini makin berat. Karena situasi dan lingkungan, kondisi yang ada zaman sekarang itu semakin membentuk orang semakin egois. Ada banyak anak-anak lebih mencintai HP-nya daripada mencintai orang tuanya. Ini awasan bagi kita. Untuk kita mempersiapkan diri tahun ini untuk dipakai oleh Tuhan untuk melayani Dia. Ini target kita. Supaya tujuan Allah menciptakan kita tercapai, yaitu untuk kemuliaannya. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita beri diri kita beri hati kita beri hidup kita untuk semakin mengasihi Tuhan. Untuk kita dipakai oleh Tuhan mengemban pelayanan yang Tuhan akan percayakan kepada kita. Tahun depan kita akan ada pemilihan majelis dan pengurus komisi. Dari sekarang siapkan dirimu, katakan, Tuhan, akankah Engkau memakai aku? Kalau Tuhan mau pakai aku sesuai kehendak-Mu, jadilah. Kalau Maria katakan, Tuhan, aku ini hanya seorang hamba. Jangan takut ketika terpilih. Jangan katakan aku nggak bisa, aku nggak mampu. Tuhan yang akan memampukan ketika Tuhan memilih saudara. Yang penting sekarang prinsip hidup kita diubah dulu, yaitu lebih senang melayani daripada dilayani. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akhiri dengan pujian seperti wanita.
Ya Roh Kudus, tolong kami. Untuk kami sungguh seperti wanita yang datang mengurapi di kaki Tuhan. Yang datang dengan kerendahan hati dan mengambil komitmen di hadapan Tuhan mau melayani Tuhan. Tuhan, firman-Mu membukakan kepada kami pada pagi hari ini. Kami diajar, kami diingatkan betapa kami menjadi orang-orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Karena Engkau sudah lebih dahulu melayani kami. Melayani kami dalam seluruh aspek kehidupan kami. Bahkan yang lebih utama, Engkau melayani kami dengan memberikan diri-Mu menyelamatkan kami. Tuhan, tolong kami, supaya kami selalu ingat bagaimana Tuhan sudah melayani kami. Dan itulah yang akan menjadi dasar bagi kami di dalam kami melayani Tuhan. Meteraikan firman-Mu di hati dan kehidupan kami. Supaya kami yang sudah melayani, kami didorong dan dimotivasi lagi untuk lebih lagi memberi kepada Tuhan. Dan bagi kami yang belum melayani terlibat secara langsung, kami pun memberikan diri kami siap untuk dipakai oleh Tuhan. Tuhan, terima kasih. Satu hal yang Tuhan menciptakan kami yaitu untuk kemuliaan-Mu. Dan Tuhan menghendaki kami hidup seperti Yesus hidup, yang sudah memberikan teladan bagi kami. Tuhan, Roh Kudus mau memampukan kami. Karena tidak jarang kami harus akui di hadapan-Mu, seringkali ego kami yang memimpin kami. Pikiran dan hati kami yang memimpin kami. Sehingga kami tidak melihat apa yang menjadi maksud Tuhan ketika Tuhan memanggil kami untuk melayani Engkau. Tuhan, terima kasih. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pertolongan yang Tuhan nyatakan bagi seluruh jemaat-Mu. Meskipun ada banyak tantangan, ada banyak kesakitan, ada banyak penderitaan yang kami alami, tapi sejauh ini Tuhan terus teguhkan hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Seberapapun yang hadir pada pagi hari ini keberadaan jemaat-Mu dalam ibadah online, Tuhan mengenal mereka masing-masing. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, kiranya lawatan Tuhan cukup atas mereka. Tuhan mendengar setiap jeritan hati mereka yang menjerit meminta pertolongan Tuhan untuk mendapatkan pekerjaan. Tuhan, dunia boleh katakan situasi sekarang sulit mendapatkan pekerjaan, tapi di dalam Engkau tidak ada yang mustahil, Tuhan. Mungkin ada jemaat-Mu yang menjerit memohon anugerah dan belas kasihan-Mu untuk memimpin kehidupan pekerjaannya, rumah tangganya, kehidupan anak-anak. Tuhan hadir di tengah kehidupan mereka. Mungkin ada jemaat-Mu yang menjerit memohon belas kasihan Tuhan di tengah kelemahan tubuh yang dialami. Tuhan, Engkau yang menciptakan organ tubuh kami. Bahkan setiap sel dari tubuh kami ada dalam pengenalan Tuhan. Karena Tuhan yang menenun itu sejak dari kandungan. Oleh karena itu Bapa, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau melihat pergumulan kami akhir-akhir ini dalam berjemaat. Ada banyak jemaat-Mu yang sedang sakit. Beberapa jemaat-Mu terpapar oleh karena COVID-19. Tuhan, sejauh ini Tuhan menolong mereka. Tuhan menguatkan mereka. Dan kami percaya Tuhan akan pulihkan mereka. Dan bagi mereka yang sedang bergumul untuk mendapatkan tahapan pengobatan selanjutnya dari apa yang mereka sudah jalani, oh Tuhan, berikan kekuatan-Mu di hati mereka. Bahwa Tuhan tidak akan tinggalkan mereka. Firman-Mu meneguhkan pada pagi hari ini. Meskipun berada dalam penderitaan, tapi harus dijalani dengan bertekun. Bertekun bersama dengan Tuhan. Karena pada akhirnya Tuhan akan memberikan janji-janji Allah.
Karena kami akan menjadi ahli waris dari janji-janji itu. Tuhan, terima kasih. Berkati jemaat-Mu. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang sedang studi, di mana kondisi COVID-19 kembali membatasi mereka. Mungkin ada yang belum menjalankan PTM karena semakin meningkatnya COVID-19. Biarlah Tuhan yang menolong mereka. Mereka ada yang sudah kembali menjalani PJJ. Tuhan juga memberikan kekuatan, penghiburan dan pertolongan-Mu Engkau nyatakan atas anak-anak kami. Dan kami juga berdoa ya Bapa, menyerahkan seluruh pelayan-pelayan-Mu yang Tuhan percayakan melayani di tengah gereja-Mu di tempat ini. Tuhan, siapakah kami? Kami hanya alat yang tidak berguna, tapi karena kemurahan Tuhan, Tuhan melayakkan kami. Terima kasih Bapa. Dan pada pagi hari ini pun kami berdoa menyerahkan seluruh pekerjaan Tuhan, dimanapun berada, melalui gereja, yayasan, lembaga-lembaga penginjilan, melalui sekolah-sekolah, bahkan panti-panti yang menjadi sarana kepanjangan tangan Tuhan. Tuhan memberkati ya Bapa. Kami berdoa menyerahkan secara khusus GKIN di Indonesia, pergumulan gereja-gereja lokal, pos-pos PI yang ada, pembukaan pos PI yang ada, diberkatilah kiranya oleh Tuhan. Dan kami berdoa menyerahkan Kongres Sinode pada bulan Maret mendatang. Tuhan, berbelas kasihanlah Engkau, di mana kongres ini sudah tertunda oleh karena pandemi, dan sekiranya Tuhan berkenan, kami memohon kebaikan. Sekiranya Tuhan berkenan, kongres ini dapat dilaksanakan. Namun semuanya kami kembalikan ke dalam rencana dan kehendak Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa mau menyerahkan keberadaan daripada bangsa dan negara kami, para pemimpin kami, dari tingkat pusat, tingkat daerah, siapapun mereka, Tuhan mengenal mereka. Tuhan memampukan mereka dengan hikmat dan kekuatan yang datangnya dari Tuhan untuk mengambil setiap kebijakan yang terbaik bagi perjalanan bangsa ini. Menyerahkan para ekonom, orang-orang yang berkompeten di bidangnya untuk terus berjuang mensejahterakan bangsa ini melalui kondisi ekonomi yang ada. Tuhan memberkati. Kami berdoa menyerahkan kepadamu untuk penanganan bencana-bencana dimanapun berada. Ada banyak bencana yang terjadi di tengah bangsa kami. Baik itu karena banjir, tanah longsor, gempa, erupsi. Tuhan yang menolong melalui pemerintah daerah yang kerjasama dengan BNPB dan BNPD. Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa mau menyerahkan keberadaan bangsa ini dalam proses vaksinasi yang terus dikerjakan, diberkati oleh Tuhan. Para tim medis yang bekerja di tengah meningkatnya pandemi sekarang ini, Tuhan memberikan pertolongan-Mu atas mereka. Tuhan yang memulihkan ketika mereka terpapar, memberi diri mereka untuk merawat setiap pasien yang ada. Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan. Tuhan, kehidupan kami di sepanjang minggu ke depan kami tidak tahu apa yang terjadi, tapi semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, supaya kami tetap berada di dalam keadaan yang kuat, berada dalam keadaan yang sehat oleh karena kebaikan Tuhan. Kalaupun kami harus mengalami kelemahan, pengharapan kami tidak ikut mengalami kelemahan, karena Tuhan ada bersama dengan kami untuk menanggungnya. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Ini kami dengan segala keberadaan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, sidang jemaat kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah dilawat oleh firman-Nya, dan saatnya kita akan menerima doa berkat yang akan dilayani oleh hambanya Ibu Pendeta Jojor Minaria Santoso. Untuk itu saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian, Ya Tuhan, aku percaya.
kasih Tuhan, mari kita kembali ke dalam kenyataan hidup kita. Kita bawa firman Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Baik, sidang jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mohon waktunya sebentar untuk mendengarkan warta jemaat untuk pelayan minggu ke depan yang akan disampaikan oleh pelayan tugas yang bertugas pada pagi hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, saya mohon kesediaannya untuk mendengarkan, kesabarannya untuk mendengarkan akan warta gereja yang akan saya bawakan sebagai berikut. Yang pertama, untuk petugas ibadah minggu tanggal 13 Februari 2022, ibadah dilaksanakan via live streaming. Sedangkan petugas yang akan melayani dalam ibadah tersebut, firman Tuhan akan dilayani oleh PDP Auke Troike Theo Saimima. Sedangkan liturgos akan dilayani oleh Diaken Sri Haryati Rosalina Mokil. Dan doa persembahan akan dilayani oleh Diaken Z. Ferdinand Latekai. Komisi Muda-Mudi. Ibadah Komisi Muda-Mudi dilaksanakan secara online pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 pukul 15 WIB dengan acara Komsel. Liturgi akan dilayani oleh Saudara Yesaya Haria, doa kolektan oleh Saudara Octavia Saimima, dan pembicara oleh Ketua Komsel. Komisi Wanita. Untuk Komisi Wanita akan dilaksanakan secara online pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 pukul 18.00 atau pukul 6 sore dengan acara pendalaman Alkitab. Liturgi mohon kesediaan dari Ibu Lenti Latekai, sedangkan kolektan mohon kesediaan dari Ibu Leni Pelamonia dan pembicara majelis. Yang berikutnya Komisi Pria. Ibadah online Komisi Pria pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 pukul 19.00 yaitu pukul 7 malam dengan acara diskusi. Liturgi akan dilayani oleh Bapak Hardo Aritonang dan pembicara oleh majelis. Yang berikutnya, kelas tunas remaja. Ibadah kelas tunas remaja akan dilaksanakan perdana secara online pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 pukul 15.00 atau jam 3 sore dengan acara renungan. Liturgi mohon kesediaan dari Saudari Anabel, operator Saudari Brenda, dan pembicara majelis. Untuk persembahan seperti biasa,
Metode persembahan pada ibadah raya Minggu dihimpun melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di slide atas nama Gelora Sembiring. Berikutnya doa fajar. Doa fajar akan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 5 pagi sampai jam 6 pagi. Untuk Sabtu yang akan datang, mohon kesediaan untuk Ibu Hana Rinasi dari majelis untuk melayani dalam doa fajar tersebut. Dan untuk komitmen dana misi, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk komitmen dana misi. Untuk tahun 2022 ini akan disalurkan dana misi tersebut. Yang pertama pos PI Ringin Sari Boyolali, yang kedua pos PI Krakatau Medan. Dukungan persembahan dapat ditransfer melalui rekening bendahara majelis atas nama Bapak Gelora Sembiring dengan rekening BCA yang sudah tertera di slide. Yang berikutnya yaitu yang berulang tahun pada minggu yang akan datang ini. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, sebelum saya akhiri akan warta gereja pada pagi hari ini, saya ingin mengingatkan untuk kita semua, masa pandemi COVID-19 Omikron ini sedang merajalela, sedang naik-naiknya daunnya. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama mentaati akan protokol kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah, yaitu pakai masker, cuci tangan dengan sabun, hindari kerumunan, menjaga jarak, dan kalau bisa hindari mobilitas. Terima kasih, Tuhan memberkati.
jemaat sekalian, persilakan duduk kembali dan melakukan saat teduh sejenak. Dan ibadah minggu pada pagi hari ini telah selesai, dan kami juga atas nama majelis tadi sudah disampaikan, selalu menjaga jarak, memakai masker, selalu mencuci tangan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kami dari seluruh pelayan yang ada di gereja mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, maju terus, Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan Yesus berkati. Ya, yang belum buka kamera, tolong buka kameranya supaya kami melihat wajah Bapak Ibu. Selamat siang Bapak Ibu jemaat sekalian. Ya. Oke. Kan di situnya dimatiin. Iya ya, dimatiin. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak. Oh. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Hai Shaina. Selamat hari Minggu. Hai Mama Una. Ya, selamat hari Minggu. Halo Bu, halo Dadah. sehat selalu. Sehat-sehat ya. Ya, jangan lupa minum vitamin. Siang. Negatif ya. Biar bisa kerja lagi. Dadah, Grandma. Dadah. Uwen. Ya. Bye semuanya. Opa tuh sehat terus Opa tuh. Usi Mace dan dekati Mate misalnya sehat selalu. Dadah Pas Tembiring sehat selalu Pak. Tuhan berkati Pak. Sampai minggu depan. Dadah. Keluarga Marsiono cepat sembuh semuanya, sehat.